Perkenalkan, nama saya Dewi Dian Pertiwi dari Universitas Tikuban Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, mata kuliah Praktik Audit. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proses penyelesaian kertas kerja audit C1 dan kertas kerja audit B1. Di mana kertas kerja audit C1 mengenai persediaan dengan metode FIFO, sedangkan kertas kerja audit B1 membahas mengenai asuransi dibayar di muka dan beban asuransi. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu proses penyelesaian kertas kerja audit C1 mengenai persediaan dengan metode FIFO. Sebelumnya kita harus mengerjakan terlebih dahulu kertas kerja audit C2. Untuk mengetahui jumlah box, sudah ada di soal. A601 lemon sebanyak 350 box. B701 handprint sebanyak 560 box. C802 SN sebanyak 450 box. D905 moisturizing sebanyak 425 box. E501 skincare sebanyak 450 box. Untuk mengetahui jumlah botol diperoleh dari jumlah box dikali botol yang ada di soal. A601 lemon 350 box dikali 25 botol, hasilnya 8.750. B701 hand cream 560 dikali 25 botol, hasilnya 14.000. C802 Essence 450 dikali 20 botol, hasilnya 9.000. D905 moisturizing 425 dikali 15 botol, hasilnya 6.375. E501 skincare 450 dikali 20 botol, hasilnya 9.000. Kemudian untuk ukuran botol juga sudah tersedia di soal. Lemon 2 ounce, mohon maaf sebelumnya untuk hand cream ukuran botol ada perbaikan soal menjadi 5 ounce. Kemudian essence 5 ounce, kemudian moisturizing 2 ounce, kemudian skincare 6 ounce. Kemudian untuk menghitung jumlah ounce diperoleh dari jumlah botol dikali ukuran botol. 8.750 dikali 2, 14.000 dikali 5, 9.000 dikali 5, 6.375 dikali 2, 9.000 dikali 6. Kemudian kita menghitung jumlah barang di gudang. Untuk jumlah box sebesar 2.235. Untuk jumlah
jumlah botol sebesar 47.125. Untuk ukuran botol sebesar 20 ounce. Untuk jumlah ounce sebesar 199.250. Kemudian kita menghitung KKP C1 pricing test, di mana persediaan di sini menggunakan metode FIFO. Untuk kode jenis persediaan A601 pada tanggal penerimaan 25 Desember 2011. Sebanyak 200 box. Kemudian ada lagi pada tanggal 25 Juni 2011. Jumlah 100 box. Kemudian ada lagi pada tanggal 25 Juni 2011. Dari jumlah box 350 dikurang 200 masih 150, dikurangi 100 sisanya 50. Dikali dengan harga pokok pada masing-masing tanggal penerimaan. Rp294.375 Rp225.455. Rp272.790. Kemudian kita kalikan. Jumlah box kita kalikan dengan harga pokok 100 dikali dengan 225.455, 50 dikali dengan Rp272.790. Ketemu harga pokok persediaan sebesar Rp95.060.000. Kemudian kita menghitung harga pokok per unit. Rp95.060.000 dibagi dengan, karena ini per ounce maka kita memakai jumlah ounce. Untuk A601 sebesar 17.500. Dan hasilnya sebesar Rp5.432. Kemudian kita menghitung
B701 hand cream. Pada tanggal penerimaan 25 Desember 2011. Sebanyak 160 box. Kemudian ada lagi pada tanggal 25 Juni 2011. Sebanyak 150 box. Kemudian ada lagi pada tanggal 25 Maret 2011. Sisanya sebesar 250. Dikali dengan harga pokok pada masing-masing tanggal penerimaan. Di tanggal 25 Desember 2011 sebesar Rp1.225.000. Pada tanggal 25 Juni 2011 sebesar Rp1.225.350. Pada tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp1.246.070. Kemudian kita kalikan kali 1.225.000, 150 dikali 1.225.350, 250 dikali 1.246.070. Dan untuk harga pokok persediaan sebesar Rp691.320.000. Menghitung harga pokok per unit Rp691.320.000 dibagi dengan jumlah ons untuk B701 hand cream, karena ini kita mencari per ons, yaitu sebesar 70.000 ons. Hasilnya sebesar Rp9.876. Sedangkan MRP untuk B701 hand cream di soal sebesar 9.800 per ons. Sedangkan yang kita hitung sebesar Rp9.876. Kita ambil nilai atau harga yang terendah, yaitu kita ambil harga 9.800 kita kali dengan 70.000. 70.000 ini diambil dari
jumlah ons untuk kode jenis persediaan B701 hand trim karena kita menghitungnya per ons, dan hasilnya sebesar 686 juta rupiah. 686 juta rupiah ini disebut sebagai harga pokok persediaan, sedangkan 9.800 rupiah ini disebut harga pokok per unit. Selanjutnya kita akan menghitung C802 Essen. Terdapat pada tanggal penerimaan 25 Agustus 2011. Sebesar 300 box. Kemudian ada lagi pada tanggal 25 Juni 2011. Sisanya sebanyak 150. Kemudian kita kalikan dengan harga pokok pada masing-masing tanggal penerimaan. Rp864.200 kali dengan Rp1.678.940. Kemudian kita kalikan jumlah box dengan harga pokok. 150 dikali Rp1.678.940. Dan ketemu harga pokok persediaan sebesar Rp511.101.000. Kemudian kita hitung harga pokok per unit. Rp511.101.000 dibagi dengan 9.000 botol karena kita menghitungnya per botol. Ketemu hasilnya sebesar harga pokok per unit Rp56.789. Sedangkan untuk Essen NRV di soal sebesar Rp43.210 per botol. Kita ambil harga atau nilai yang terendah. Kita ambil harga Rp43.210 dikali dengan 9.000 botol, dan hasilnya sebesar Rp388.890.000. Untuk perhitungan
D905 moisturizing dan E501 skin tone, sama seperti perhitungan yang saya jelaskan ini. Kemudian kita masukkan ke dalam kertas kerja audit C1. Untuk kolom jumlah box, jumlah botol, dan jumlah on sama dengan hasil dari kertas kerja audit C2 yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan. Kita masukkan jumlah box 350, 560, 450, 425, untuk jumlah botol 8.750, 14.000, 9.000, 6375, 9.000. Kemudian untuk jumlah ounce 17.500, 70.000, 45.000, 12.750, 54.000. Kemudian untuk harga pokok per unit kita masukkan sebesar Rp5.432, Rp9.800, Rp43.210, Rp54.321, Rp640.614,50. Dan untuk harga pokok persediaan sebesar Rp95.060.000, 688.388.890.000, 346.296.375 rupiah, 288.276.525 rupiah. Kemudian kita jumlahkan per ounce, per botol, dan per box. Kemudian kita jumlahkan dari jumlah box sebesar 2.235, untuk jumlah botol sebesar 47.125, untuk jumlah ounce sebesar 199.250, dan untuk jumlah harga pokok persediaan sebesar Rp1.804.522.900. Kemudian jurnal penyesuaian debit harga pokok penjualan, kredit, persediaan barang sebesar
Rp662.612.789. Diperoleh dari 2.467.135.689 dikurangi 1.804.522.900. Hasilnya sebesar 662.612.789 rupiah. Yang kedua, saya akan menjelaskan proses penyelesaian kertas kerja audit D1 mengenai asuransi dibayar di muka dan beban asuransi. Berikut saya akan menjelaskan proses perhitungan beban asuransi per bulan terlebih dahulu. Yang pertama, asuransi kebakaran gudang. Premi sebesar Rp91.357.800 dengan jangka waktu 2 tahun dari tanggal 10 Mei 2004. Rupiah dibagi 2 tahun dikali 12 bulan dikali 12 bulan. Kenapa di sini pada jangka waktu 2 tahun dikali 12 bulan? Karena kita menghitung beban asuransi per bulan. Sedangkan mengapa bulan pembebanannya 12 bulan? Karena kita menghitung beban asuransi pada tahun 2005. Sehingga pada tahun 2005 masih full dari bulan Januari sampai dengan Desember. Dan hasilnya sebesar Rp45.678.900. Kemudian untuk asuransi kebakaran pabrik A, premi sebesar Rp196.296.300 dengan jangka waktu 3 tahun dari tanggal 12 Juni 2004. Rupiah dibagi 3 tahun dikali 12 bulan dikali 12 bulan. Kenapa di sini bulan pembebanan juga 12 bulan? Karena kita menghitung beban asuransi pada tahun 2005. Sehingga yang dihitung masih tetap full dari bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun 2005. Dan hasilnya sebesar Rp65.432.100. Kemudian asuransi kebakaran kantor, premi sebesar Rp255.550.500 dengan jangka waktu 3 tahun
dari tanggal 28 April 2005 dibagi 3 tahun dikali 12 bulan dikali 8 bulan. Kenapa bulan pembebanannya 8 bulan? Karena kita menghitung dari bulan Mei sampai dengan Desember pada tahun 2005 dan hasilnya sebesar Rp56.789.000. Kemudian untuk asuransi kebakaran kantor B, premi sebesar Rp275.555.556, jangka waktu 3 tahun dari tanggal 22 Februari 2005. Dibagi 3 tahun dikali 12 bulan dikali 10 bulan. Kenapa di sini 10 bulan? Karena kita mencatat dari bulan Maret sampai dengan Desember pada tahun 2005 dan hasilnya sebesar Rp76.543.210. Asuransi kebakaran pabrik B, premi sebesar Rp248.888.808 dengan jangka waktu 4 tahun dari tanggal 25 Juli 2005. Kenapa bulan pembebanannya 5 bulan? Karena menghitung beban asuransinya dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember pada tahun 2005, sehingga hasilnya sebesar Rp259.917,50. Kemudian untuk asuransi mesin A, premi sebesar Rp260.741.424 dengan jangka waktu 2 tahun tanggal 24 Mei 2003. Dikali 12 bulan dikali 5
Kenapa bulan pembebanan di sini juga 5 bulan? Karena kita memakai dari bulan Januari sampai dengan Mei. Jadi bulan pembebanannya sebanyak 5 bulan. Dan hasilnya sebesar Rp54.321.130. Kemudian untuk asuransi kendaraan, premi sebesar Rp130.864.200 dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 30 Agustus 2004. Rp864.200 dibagi 2 tahun dikali 12 bulan dikali 12 bulan. Kenapa di sini bulan pembebanannya 12 bulan? Karena kita menghitung pada tahun 2005 sehingga masih full dari bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun 2005. Dan hasilnya sebesar Rp65.432.100. Kemudian untuk asuransi mesin D, premi sebesar Rp138.271.560 dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 28 Juni 2005. Dibagi 2 tahun dikali 12 bulan dikali 6 bulan. Kenapa bulan pembebanan di sini 6 bulan? Karena yang dihitung dari bulan Juli sampai dengan Desember pada tahun 2005 dan hasilnya sebesar Rp34.567.890. Kemudian asuransi kesehatan, premi sebesar Rp70.370.340 dengan jangka waktu 1 tahun, tanggal 25 Agustus 2005. Rp370.340 dibagi 1 tahun kali 12 bulan dikali 4 bulan. Kenapa bulan pembebanan di sini 4 bulan? Karena kita menghitung dari bulan September sampai dengan Desember pada tahun 2005. Dan hasilnya sebesar Rp24.456.780. Kemudian untuk asuransi truk,
premi sebesar 311.053.471 rupiah dengan jangka waktu 4 tahun dari tanggal 30 Desember 2005. Rp311.053.471 dibagi 4 tahun dikali 12 bulan dikali 0 bulan. Kenapa di sini 0 bulan? Karena kita hanya menghitung sampai dengan bulan Desember pada tahun 2005, sehingga hasilnya sama dengan 0 rupiah. Selanjutnya, kita akan mengisi kertas kerja audit D1, di mana nomor polis untuk asuransi kebakaran gudang terdapat di soal, yaitu 5798, dan untuk asuransi kebakaran pabrik A 5638, untuk kebakaran kantor A 5268, untuk asuransi kebakaran kantor B 5918, untuk asuransi kebakaran pabrik B 5639, untuk asuransi mesin A 6942, untuk asuransi kendaraan 7395, untuk asuransi mesin B 6943, untuk asuransi kesehatan 8275, untuk asuransi truk 7396. Kemudian untuk jangka waktu asuransi kebakaran gudang dari 10 Mei 2004 sampai dengan 10 Mei 2006. Untuk asuransi kebakaran pabrik A 12 Juni 2004 sampai dengan 12 Juni 2007. Untuk asuransi kebakaran kantor A 28 April 2005 sampai dengan 28 April 2008. Kemudian untuk asuransi kebakaran kantor B 22 Februari 2005 sampai 22 Februari 2008. Kemudian untuk asuransi kebakaran pabrik B 25 Juli 2005 sampai dengan 25 Juli 2009. Untuk asuransi mesin A dari tanggal 24 Mei 2003
sampai dengan 24 Mei 2005. Kemudian untuk asuransi kendaraan dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2006. Kemudian asuransi mesin B 28 Juni 2005 sampai dengan 28 Juni 2007. Kemudian untuk asuransi kesehatan 25 Agustus 2005 sampai dengan 25 Agustus 2006. Kemudian asuransi truk dari tanggal 30 Desember 2005 sampai dengan 30 Desember 2009. Kemudian untuk mengisi kolom saldo 31 Desember 2004 dilihat dari soal, yaitu saldo asuransi dibayar di muka tanggal 31 Desember 2004 sebagai berikut. Ini semua dimasukkan ke dalam tabel ke dalam kolom saldo 31 Desember 2004. Asuransi kebakaran gudang sebesar Rp61.711.775. Kemudian asuransi mesin A sebesar Rp54.321.130. Kemudian asuransi kebakaran pabrik A sebesar Rp163.580.250. Kemudian asuransi kendaraan sebesar Rp109.053.500. Kemudian jenis pertanggungan yang tidak masuk ke dalam saldo 31 Desember 2004, pembayaran preminya dimasukkan ke kolom pembayaran premi dan dilihat dari soal. Untuk asuransi kebakaran kantor A, pembayaran premi sebesar Rp255.550.500. Kemudian asuransi kebakaran kantor B, pembayaran premi sebesar Rp275.555.556. Kemudian asuransi kebakaran pabrik B, pembayaran premi sebesar Rp248.888.808. Kemudian untuk asuransi mesin B, pembayaran premi sebesar Rp138.271.560. Kemudian untuk asuransi kesehatan, pembayaran premi sebesar Rp70.370.340. Kemudian untuk asuransi truk, pembayaran premi sebesar Rp311.053.471. Kemudian untuk beban asuransi kebakaran gudang sebesar Rp45.678.900.
Kemudian untuk asuransi kebakaran pabrik A sebesar Rp65.432.100. Kemudian untuk asuransi kebakaran kantor A sebesar Rp56.789.000. Kemudian untuk asuransi kebakaran kantor B sebesar Rp76.543.210. Kemudian untuk asuransi kebakaran pabrik B sebesar Rp25.925.917,50. Kemudian untuk asuransi mesin A sebesar Rp54.321.130. Kemudian untuk asuransi kendaraan sebesar Rp65.432.100. Kemudian untuk asuransi mesin B sebesar Rp34.567.890. Kemudian untuk asuransi kesehatan sebesar Rp23.456.780. Kemudian untuk asuransi truk sebesar Rp6. Kemudian untuk mencari saldo 31 Desember 2005 didapatkan atau diperoleh dari saldo 31 Desember 2004 atau pembayaran premi dikurangi dengan beban asuransi. Saldo 31 Desember 2004 dikurangi dengan beban asuransi. Saldo 31 Desember 2004 dikurangi dengan beban asuransi. Pembayaran premi dikurangi dengan beban asuransi. Pembayaran premi dikurangi dengan beban asuransi. Pembayaran premi dikurangi dengan beban asuransi. Saldo 31 Desember 2004 dikurangi dengan beban asuransi. Saldo 31 Desember 2004 dikurangi dengan beban asuransi. Pembayaran premi dikurangi dengan beban asuransi. Pembayaran premi dikurangi dengan beban asuransi. Pembayaran premi dikurangi dengan beban asuransi. Kemudian kita menghitung jumlah saldo 31 Desember 2004. Sebesar Rp391.666.655. Jumlah untuk pembayaran premi sebesar Rp1.299.690.235. Jumlah untuk beban asuransi sebesar Rp448.147.027,50. Jumlah untuk saldo 31 Desember 2005 sebesar Rp1.299.862,50. Kemudian kita akan membuat jurnal penyesuaian debit beban asuransi, kredit asuransi dibayar di muka sebesar Rp43.299.862,50. Rp43.299.862,50. Diperoleh dari
491.356.890 dikurangi dengan 448.147.027,50 rupiah, dan hasilnya sebesar 43.209.862,50 rupiah. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.